Ya, jumpa lagi dengan saya. Saya hari ini mau berbagi berkaitan dengan salah satu tema, dan ini juga biasa didiskusikan dan ada yang salah mengerti tentang tema kelahiran baru. Mengapa harus lahir baru? Apa gunanya? Jadi, kelahiran baru ada yang salah memahaminya atau menyamakannya dengan kelahiran baru itu harus baptis dengan air. Tapi menurut saya, baptis itu beda dengan lahir baru. Karena baptis itu dikerjakan oleh manusia. Walaupun di dalam baptis itu ada ungkapan, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi menurut saya, baptis berbeda dengan lahir baru. Karena lahir baru itu berbicara tentang yang dikerjakan bukan manusia. Yang mengerjakan kelahiran kembali adalah Roh Kudus. Atau bisa dikatakan kelahiran kembali itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Maka itu untuk memahami ini kita akan melihat Yohanes 3. Nah, kalau kita berbicara tentang Yohanes 3, maka mungkin kita langsung mengingat tentang Yohanes 3 ayat 16. Yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kekristenan kita, mungkin Anda dan saya, kita sering hanya melihat atau mengetahui Yohanes 3 ayat 16. Dan terkadang kita hanya membaca dan menghafalnya. Tapi mungkin Anda juga tidak memperhatikan ayat 1-15. Maka itu, di dalam kesempatan ini saya akan membagikan atau mengelaborasi berkaitan dengan Yohanes 3 ayat 1-16. Karena ayat 16 yang mungkin Anda ketahui dan Anda hafal, itu tidak terlepas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Karena itu satu rentetan penjelasan tentang sesuatu hal yang sangat penting. Dan Yohanes 3 ini adalah percakapan Yesus dan Nikodemus tentang kelahiran baru. Dan kita perhatikan bahwa ketika Yesus meminta Nikodemus untuk lahir kembali atau lahir baru, Nikodemus itu tidak mengerti dan tidak tahu tentang lahir baru ini. Bahkan Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua bisa masuk lagi ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Padahal Yesus mengatakan bahwa sebenarnya kelahiran kembali ini bukan berbicara tentang lahir secara jasmani. Karena ayat ini sebenarnya berbicara tentang lahir secara rohani. Jadi yang lahir itu rohani kita, bukan secara jasmani sebagaimana yang dikatakan oleh Nikodemus. Maka itu Yesus berkata bahwa jika aku berbicara tentang hal rohani, kamu memahaminya dengan hal jasmani atau duniawi. Jadi Nikodemus hanya mengerti tentang hal duniawi, hal jasmani, dan tidak mengerti tentang hal rohani. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Yohanes 3, mengapa Yesus begitu tegas berbicara tentang lahir baru? Atau mengapa Yesus begitu menjelaskan tentang lahir baru dan mengaitkannya dengan kasih Allah yang begitu besar?
Sebenarnya apa gunanya lahir baru? Apa gunanya? Mari kita perhatikan satu persatu. Saya akan menjelaskan dalam beberapa hal, poin penting. Bahwa yang pertama, lahir baru adalah sesuatu keharusan di dalam setiap orang. Bahkan mungkin Anda sendiri. Karena seseorang yang tidak lahir baru tidak mungkin memahami atau mengerti tentang kasih Allah yang begitu besar itu. Dan seseorang yang tidak lahir baru tidak mungkin beriman dengan benar atau percaya dengan benar. Coba perhatikan dalam Yohanes 3 ini. Yesus membawa Nikodemus supaya dia pertama lahir baru dan akhirnya sampai kepada Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah. Jadi kalau Nikodemus tidak mengerti atau belum lahir baru, maka dia tidak mungkin tahu tentang begitu besar kasih Allah itu. Maka itu saya memberikan satu penjelasan bahwa lahir baru itu penting untuk mengerti atau mengetahui dengan benar kasih Allah yang besar itu. Karena seseorang tidak lahir baru tidak mungkin mengetahui dengan baik tentang kasih Allah akan dunia ini. Dan tidak mungkin mengetahui dengan benar siapa Yesus sesungguhnya. Itu adalah poin yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Jadi jangan hanya menghayal bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Betul. Tapi Anda juga pertama harus lahir baru dulu. Sebagaimana perintah Yesus kepada Nikodemus. Perintah Yesus kepada Nikodemus supaya dia harus dilahirkan kembali dulu. Ketika seseorang sudah dilahirkan kembali, maka dia akan tahu bahwa ternyata kasih Allah itu sangat luar biasa di dalam hidupnya. Itu poin saya yang pertama, bahwa lahir baru itu harus dan gunanya untuk kita mengetahui tentang kasih Allah yang begitu besar itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lahir baru itu harus. Karena itu adalah syarat, ya, itu adalah syarat untuk melihat kerajaan Allah. Kita lihat Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. Yesus menjawab Nikodemus, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lihat, perhatikan ini dengan baik, bahwa kelahiran itu penting dan harus, yaitu supaya orang bisa melihat kerajaan Allah. Karena orang yang tidak lahir baru tidak bisa melihat kerajaan Allah. Maka itu Yesus begitu detail menjelaskan tentang kelahiran baru ini. Karena kelahiran baru ini bukan dikerjakan oleh manusia atau secara jasmani atau secara duniawi. Tetapi kelahiran kembali ini dikerjakan oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Bahwa kelahiran kembali atau lahir baru itu penting dan harus supaya kita bisa melihat kerajaan Allah. Itu Yohanes 3 ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh juga dikatakan, "Janganlah engkau heran,
Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi ini terus dikumandangkan oleh Yesus. Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Apakah kamu sudah lahir baru? Jadi tadi saya sudah menjelaskan di awal bahwa ada yang salah mengerti tentang kelahiran kembali ini. Bahwa kelahiran kembali ini disamakan dengan baptisan. Nah ini keliru. Karena baptisan itu dikerjakan oleh manusia. Tapi ini kelahiran kembali, ini dikerjakan oleh, atau lahir baru ini dikerjakan oleh Allah sendiri. Ya, ini dikerjakan oleh Allah sendiri. Jadi lahir baru itu harus dan gunanya untuk kita bisa melihat kerajaan Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lahir baru itu harus gunanya karena membuat kita menjadi anak Allah. Perhatikan, ini penting karena kelahiran kembali itu penting karena dapat membuat kita menjadi anak Allah. Berarti kalau kita tidak lahir baru, kita akan tetap menjadi anak iblis, ya, anak manusia. Tapi kalau bukan anak Allah, berarti anak iblis, ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa seseorang yang lahir baru akan membuatnya menjadi anak Allah. Itu Yohanes 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi perhatikan di sini bahwa lahir baru itu penting supaya kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau Anda mau untuk menjadi anak Allah, percayalah, datanglah kepada Yesus. Akuilah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka Anda akan melihat atau menjadi anak-anak Allah. Jadi di sini banyak orang yang tahu tentang Yesus, tapi tidak percaya dengan baik, atau hanya menjadi Kristen KTP, atau hanya menjadi Kristen keturunan. Bapaknya atau bapak mamanya Kristen, akhirnya dia Kristen, tapi dia hanya Kristen KTP. Jadi ketika berbicara tentang Yesus, dia tahu tentang Yesus, tapi mengenal Yesus secara baik tidak. Maka itu kita harus mengakui, menerima Yesus, percaya kepada Yesus dari hati kita yang paling dalam. Seseorang yang menerima dan percaya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menjadi anak-anak Allah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah lahir baru itu harus, karena seseorang yang lahir baru itu akan memiliki benih yang tidak binasa. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Ya, firman Tuhan berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi seseorang yang lahir baru, maka dia sudah dilahirkan dari benih yang tidak fana, atau akan memiliki benih yang tidak binasa, tetapi
dia akan memiliki benih yang hidup dan yang kekal. Maukah saudara menerima benih kekal itu? Maukah saudara melihat kerajaan Allah? Maukah saudara berkenan kepada Allah? Maukah saudara menjadi anak Allah? Berdoalah, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minta Dia tinggal di dalam hatimu, maka Anda akan mendapatkan semuanya itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah saudara mendapatkan hidup kekal itu? Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan keselamatan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup itu. Maukah saudara memiliki kepastian keselamatan itu? Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda akan memiliki kepastian keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.